Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam satu jiwa. Malam Jumat ini saya kedatangan tamu Kang Momon dengan Kang Adeng di rumah. Ya ngobrol-ngobrol ya yang biasa rame malam Jumat, tapi karena hujan jadi nggak ada rame. Gimana Kang Adeng, kabarnya Kang Adeng? Alhamdulillah baik Pak. Gimana Bapak, sehat Pak? Alhamdulillah. Ketemu Momon di mana tadi? Sengaja tadi ke depan. Kebetulan di rumah nggak ada kegiatan juga, jadi kepengen sharing aja sama Kang Momon. Iya Kang Adeng. Gimana? Ajak ke Bapak gitu. Iya. Jadi mengingat perjalanan saya sering berpikir itu Pak, sering merenung. Saya yang istilahnya dari segi kesibukan super sibuk Pak, tapi kok kenapa ya Pak, seolah-olah saya ini tidak ada ketenangan dibandingkan dengan kehidupan Bapak segitu santainya, tapi kelihatannya tuh bahagia gitu Pak. Di rumah tidak terjadi bentrokan atau dan sebangsanya gitu Pak. Apa sih Pak rahasianya supaya saya tuh bisa belajar dari Bapak gitu Pak, dengan melihat perjalanan Bapak segitu santainya tapi bahagia gitu Pak di keluarga. Ya kalau itu sih udah kemarin juga pernah dipertanyakan Mas, gitu ya, dipertanyakan sama yang namanya Mas Freddy. Lo pernah bertanyakan kok santai banget gitu ya. Tapi ini mungkin berbeda pertanyaan Kang Adeng sama pertanyaannya Mas Freddy. Jadi gini Kang Adeng, perjalanan saya ini, kebahagiaan yang saya dapat saat sekarang ini adalah perihnya itu orang juga perlu tahu. Dan saya bisa meyakini apa yang saya pegang ini tentunya dalam perjalanan. Dulu saya untuk meyakini diri saya dulu yang pertama. Jadi saya itu ada sesuatu yang saya ikutin dalam arti gini. Saya pertama ke Keramat luar Batang. Ini perjalanan ya, sampai saya dapat kebahagiaan yang sekarang ini. Saya ke Keramat luar Batang. Di Keramat luar Batang itu saya mendapatkan sesuatu yang berbeda sama saya. Nah, habis dari Keramat luar Batang, ya saya ke Candi Jiwa di Kerawang, ya di Kerawang. Habis dari Candi Jiwa, saya itu diminta, dalam hati saya ini diminta ke mana? Ke Jatisari. Nah, di Jatisari. Nah, disitulah saya temukan sebetulnya apa yang menjadi kebahagiaan saya sekarang. Itu perjalanan saya, dan saya berjalan bahagia ini karena sesuatu keyakinan terhadap apa yang saya miliki. Kalau itu dikatakan ilmu, saya meyakini ilmu ini sebagai perjalanan saya untuk menuju kepada kebahagiaan. Itu kan ada. Jadi tidak semata-mata dalam perjalanan itu aja kan Pak, jadi ada hal-hal lain yang kebetulan bisa menyangkutkan terlebih lagi dalam kehidupan Bapak juga kan. Iya. Jadi ada memang yang mungkin saya terbalik cara berpikir saya dengan orang lain. Mungkin ya. Seperti apa ya? Ya, cara baliknya gini. Saya melihat, saya pertama disuruh ke Keramat luar Batang. Keramat luar Batang ini mungkin orang melihatnya sosoknya sebagai seorang habaib, sebagai seorang ulama, iya kan? Tapi saya bukan itu yang saya lihat. Saya dari nama luar Batang itu. Luar Batang berarti saya artikan dalam diri saya itu adalah lahir dan batin. Nah ini cara saya berpikir kan berbeda mungkin dengan orang lain ya. Nah saya masukkan ke dalam diri saya, ada lahir, ada batin. Nah kenapa saya ke Candi Jiwa? Karena saya pikir di dalam bahasa sehari-hari orang selalu ngomong ada jiwa, ya kan?
Makanya saya ke Candi Jiwa. Jadi lahir, batin, jiwa. Nah, saya ke Jatisari, ya, saya anggap yang namanya saya belum ketemu dengan nama daerah yang namanya Jati Diri, belum. Saya belum dapat itu Jati Diri. Nah, adanya Jatisari. Saya ke Jatisari dan disitulah saya ketemukan jawaban. Saya disuruh kembali percaya kepada diri saya sendiri. Gitu kan. Jadi itulah cikal bakal saya menjemput kebahagiaan saya untuk bisa percaya kepada diri saya. Nah, di Jatisari lah saya ketemunya. Saya anggap sarinya itu di sana. Kenapa? Di sana saya menemukan yang namanya makam. Ada 2 makam. Satu makam perempuan, namanya Nyimas Dewi Mayangsari. Dewi Mayangsari. Yang kedua ada satu yang berdampingan dengan makam ini, itu ada nisan, tapi tidak pernah ada namanya. Menurut penunggu yang ada di makam itu, memang tidak ada namanya dari dulu. Nah, di sini saya mengartikan, berarti saya harus kembali kepada nama saya, ya kan? Jadi, oh rupanya lahir, batin, atau yang dikatakan keramat luar batang, Candi Jiwa, itu lahir, batin, dan jiwa harus ada nama. Nah, saya punya nama. Nama saya Edi. Nah, di sini akhirnya saya mengupaslah dari Edi yang menjadi kebahagiaan saya, kehidupan saya yang sekarang Kang Adeng dan Kang Momen lihat gitu kan. Gimana? Nah, saya tuh kepengen belajar gitu Pak. Pengen belajar menimba ilmu yang pernah Bapak jalankan. Satu kepengen minimal ada ketenangan jiwa gitu Pak. Nah, untuk mengolah, salah satunya untuk mengolah ketenangan jiwa itu seperti apa Pak? Nah, ya. Jadi jiwa itu memang sifatnya itu lurus ke atas, antara kita sama Tuhan. Kalau jiwa itu sudah mencong, maka dia dibilang depresi. Depresi itu karena tekanan jiwa, ya kan? Jadi kita harus tegak lurus. Yang pertama, kita harus tegak lurus dan kita percaya bahwa segala-galanya itu adalah Allah. Segala-galanya Allah. Makanya jiwa itu dibilang lurus ke atas, tegak dia. Hubungannya antara kita sama Tuhan. Nah, yang banyak menyimpan rahasia itu adalah batin. Makanya di sini nih saya bilang nih pelajarannya. Jiwa itu hubungan antara kita sama Tuhan. Kata jiwa disampaikan ke batin A. Tapi di sini batin merasa nggak enak kalau disampaikan bulat-bulat A. Dia potong, yang sebagian disimpan. Akhirnya bebannya ada di batin. Makanya orang banyak bilang tekanan batin. Nah, tekanan batin itu karena apa? Batin itu sebetulnya baik. Kenapa saya bilang baik? Karena kalau saya omongin ini nggak enak. Dampaknya begini. Tapi dia tidak menyangka kalau itu menjadikan sampah buat dia. Makanya kita disuruh jujur apa adanya. Kalau memang itu jelek, kita katakan jelek. Kalau memang itu baik, kita katakan baik. Itu batin namanya. Sesuai dengan apa yang didapati oleh jiwa. Jadi hidup yang kita pikirkan ini hanya kita memaksakan kehendak alam pikir. Tapi kita tidak mau mendengar apa yang menjadi keluhan batiniah.
apa yang menjadi keinginan jiwa kita. Makanya orang selalu banyak di sana. Ada dua dalam kehidupan yang biasanya orang alami: depresi atau yang dibilang stres dan sakit jiwa. Gitu. Yang akhirnya apa? Berantakan semua program-program. Itu kan. Ya senang nggak senang, ya begini, gitu. Harus kita ngomong apa adanya. Jangan sampai jiwa kita ini nggak stabil, gitu kan? Atau goyah. Kalau jiwa kita itu udah goyah, maka hidup kita juga pasti tidak akan yakin dengan kehidupan ini. Nah, salah satu yang dipertanyakannya itu tadi. Dan kebetulan kita malam Jumat ini bertemu untuk membahas kehidupan. Nah, kehidupan ini luas. Ya. Ada, selama kita masih ingin meyakini hidup ini akan baik, yang pertama adalah kepasrahan itu kepada Tuhan. Kunci itu pasrah dulu. Karena apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, itu semua karena Tuhan. Dan yang kedua, menemukan jati diri kita sendiri. Dengan belajar dari mana? Belajar dari yang tadi saya katakan ini. Simbol daripada nama-nama. Dan perjalanan saya itu. Oh, kenapa kok Pak Edi sering ke Keramat Luar Batang? Iya kan? Di situ saya cuma ingin menyatukan antara lahir saya dengan batin saya, supaya saya punya kepastian, ketetapan. Bersinergi. Iya. Itu salah satu kunci kehidupan. Jadi Keramat Luar Batang itu bukan hanya kita datang untuk kita mendoakan saja, tetapi kembali lagi kepada diri kita, bahwa di dalam diri kita ini ada yang namanya lahir dan batin. Nah, setelah kita yakini bahwa kita ini memiliki lahir, memiliki batin, maka kita harus munculkan jiwa kita, jiwa yang kuat, tekad, ya kan, yang selalu kita ingin bersandar kepada Tuhan. Insya Allah Pak, dengan obrolan ini jadi makin semangat gitu Pak, kepengen belajarnya. Iya, iya. Mudah-mudahan Bapak juga jangan sampai bosan-bosan untuk membimbing saya Pak. Ya, saya nggak akan pernah bosan ngebimbing selama masih diberikan kesehatan. Amin. Itu yang pastinya gitu. Dan bukan berarti itu hanya dapat dari saya, tapi semua orang itu harus belajar juga dari dirinya sendiri.